Persik. Saat ini aku lagi berada di Brawijaya IVF Center. Kalau misalkan ditanya kapan dan di mana aku bisa tahu tentang freeze egg ini, kebetulan kan teman-teman aku tuh dokter, jadi aku banyak konsultasi sama mereka. Dan kebetulan juga aku masih belum punya suami, aku pengen punya anak nantinya, dan aku nggak tahu apakah pada usiaku udah 40 ke atas atau mungkin di usia aku sekarang ini yang 37 ini apakah aku masih bisa mempunyai anak. Aku sempat konsultasi itu. Akhirnya dokter dan atau teman-teman dokter itu memberikan solusi kepada aku, salah satunya untuk melakukan freeze egg. Jadi alhamdulillah aku bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk nantinya aku bisa mendapatkan anak-anak yang sehat di usia aku walaupun sudah tidak muda lagi. Ya, ini latar belakang kenapa aku tertarik melakukan freeze egg ini ya salah satunya usia ya gitu. Usia aku yang suatu saat nanti sudah tidak muda lagi, tapi aku masih menginginkan kehamilan karena bagaimanapun saat ini kan kondisinya aku masih belum ada pasangan gitu. Aku pengen punya pasangan terus langsung punya anak. Tapi ketika aku melakukan freeze egg itu ada manfaatnya buat aku bisa mendapatkan sel telur yang masih muda atau yang masih sehat. Karena ketika kita usia sudah 40 ke atas atau mungkin lebih, kita kan pastinya tidak bisa hamil ya karena mempunyai sel telur yang tidak muda lagi. Tapi ketika kita melakukan freeze egg itu kan dilakukan pada usia 20 sampai 35 tahun. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sel-sel telurnya itu masih bagus buat badan kita. Jadi misalkan kita mau hamil di usia 40 juga nggak masalah, sel telur kita masih di usia 35, misalkan aku usia 35. Atau mungkin kayak kemarin aku kan di usia 37, dok, aku gimana dong? Aku kan usia 37 bukan 35, nggak apa-apa. Ternyata aku dengan melakukan gaya hidup yang sehat, aku akan bisa mendapatkan sel telur yang bagus. Jadi dokter tetap akan memeriksa kondisi badan aku, memeriksa diri aku, apakah perlu adanya pick up atau pengambilan sel telur yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi ketika mereka sudah melihat bahwa ini sel telurnya bagus dan sudah membesar, mereka akan mengangkat sel telur itu dan mereka memfasilitasi kita dengan cara membekukan sel telur itu di usia kapanpun. Jadi ada masanya. Misalkan nih kita kerjasama dengan salah satu rumah sakit atau kita sudah kenal sama dokternya, dok, saya mau sel telur ini 5 tahun lagi di sini ya, gitu ya, tinggal kosnya aja mau bayar berapa gitu. Dok, aku pengen kayaknya 10 tahun lagi deh. Jadi kalau misalkan udah nenek pun katanya bisa aja kalau misalkan memang menghendaki kehamilan di usia yang sudah tidak muda lagi gitu. Misalkan nih aku menikah di usia 43 tahun, salah satu contohnya. Nah di usia 43 tahun karena saya sudah menyimpan sel telur saya di salah satu rumah sakit, lah otomatis di usia 43 tahun itu tidak masalah. Mereka masih bisa mengkondisikan aku hamil. Karena apa? Karena sel telurnya di usia saya yang 37. Karena kan aku ngambil sel telur itu di usia 37. Jadi tergantung pengambilan sel telur kamu di usia berapa. Batas usia yang bagus itu adalah usia 20 sampai 35 tahun. Nah, kebetulan kan saya lewat nih usia 37, tapi ternyata sel telur saya masih bagus. Nanti kalau misalkan saya ketemu jodoh 45 atau mungkin 47, itu pun usia sel telur saya di usia 37 tahun. Jadi itulah manfaatnya kalau misalkan kita melakukan treatment freeze egg. Dan ini diperuntukkan untuk siapa sih untuk melakukan freeze egg ini? Dilakukan untuk mereka-mereka yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Jadi walaupun mereka belum pernah menikah, mereka nggak masalah gitu. Karena kadang kan kalau masih perawan bagaimana Mami DP, kan saya masih belum menikah. Yang pastinya buat mereka yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri itu tidak masalah kalau mereka ingin membekukan sel telur kalian gitu. Karena proses pengambilan sel telur itu kan melalui vagina. Jadi kenapa diharuskan buat mereka yang sudah melakukan hubungan suami istri gitu. Walaupun belum menikah. Apa yang dilakukan ketika saya sebelum melakukan freeze egg? Salah satunya adalah
saya konsultasi kepada dokter terlebih dahulu, itu nomor satu. Dan yang kedua, dokter akan memberikan arahan kepada kita untuk style kita harus sehat. Karena nomor satu jaga makan, vitamin dan yang lain-lain. Kemudian kami disuruh untuk cek darah. Kenapa kita perlu cek darah? Kenapa kita perlu cek rahim untuk mengetahui apakah bagus atau tidak kondisi badan kita di rahim kita? Karena persyaratan untuk melakukan fresh egg itu kita tidak boleh ada kista, kita tidak boleh ada miom. Jadi itulah dokter mewajibkan kita untuk ngecek semuanya selain cek darah. Nah, setelah cek darah, dokter juga akan memeriksa rahim kita. Apakah sel telur yang kita punya ini bagus atau tidak. Seandainya bagus, dokter akan memberikan injeksi kepada kita dan itu dilakukan selama 12 hari. Berturut-turut itu diinjeksi perut kita dan nggak sakit kok, jadi nggak perlu khawatir. Semakin hari itu kan sel telur kan dari kecil membesar sampai membesar itu sekitar 12 hari. Pas di hari yang ke-12 ini itu biasanya dokter akan memutuskan kepada kita apakah hari ini perlu untuk di pick up sel telurnya atau tidak, karena kan sel telur itu akan dicek dan dilihat kan yang besar tuh ada berapa. Nah, karena kan di sel telur kita itu bisa ada 4, bisa ada 5, bisa ada 6, dan kalau punya saya kebetulan kemarin ada sekitar 6. Jadi alhamdulillah sel telurnya itu sehat dan maksudnya dalam arti sehat tuh membesar sesuai dengan ukuran yang memang dokter persyaratan untuk freeze egg gitu. Yang pastinya aku mengucapkan syukur alhamdulillah ya, maksudnya solusi yang terbaik buat kita ketika kita menginginkan kehamilan di usia yang sudah tidak muda lagi. Kalau dibilang perasaannya senang, happy, bahagia, karena satu aku tidak merasakan sakit, dan yang kedua aku punya harapan suatu ketika nanti aku bisa hamil walaupun mungkin usia aku sudah tidak muda lagi. Itu kan penting dalam berumah tangga. Dan harapan aku ke depan sih mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan sel telur ini tetap sehat, sel telur ini tetap, karena kan pada waktu diambil itu kan kita tidak tahu usia sel telur ini sampai kapan. Kata dokter sih tergantung kitanya sampai mau berapa tahun sel telur ini ditaruh di salah satu tempat, saya nggak tahu namanya apa ya, itu hanya dokter yang tahu. Dan yang pastinya aku berharap mudah-mudahan sel telur itu tetap bagus di usia aku yang ke-37. Kalau dibilang ada perasaan takut pada waktu operasi, karena kan ketika kita pengambilan sel telur atau sel telur yang ada dalam tubuh kita kan kita dalam keadaan tidak sadar gitu. Jadi makanya kita tidak mengalami sakit apapun. After operasi pun saya tidak mengalami sakit gitu. Jadi enaknya itu seperti itu, ya udah, jadi datang dalam keadaan sehat, pulang pun juga saya merasakan dalam keadaan sehat. Pengalamannya ya seru, senang, happy karena suster-susternya, dokternya yang sangat ramah, membimbing, melayani kita, itu kan nomor satu ya, karena kan berkaitan dengan mental juga, apalagi mereka yang tidak pernah mengalami operasi besar, misalkan kayak nggak sadar gitu kan, pasti kan udah pikiran kita, wah kita itu mau dioperasi dalam keadaan nggak sadar, berarti kan besar ya. Jadi kita kayak deg-degan, tapi dokter maupun suster yang menangani kemarin pada saya itu bener-bener sangat super ramah banget, bener-bener ngebimbing banget. Jadi secara mental aku merasa aman, merasa nyaman, dan tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah lancar. Ramah dan detail gitu, karena buat aku detail itu penting banget, karena banyak yang saya dengar dari teman-teman saya, mereka tidak pernah menjelaskan yang sedetail mungkin mengenai freeze egg, jadi secara umum. Tapi kalau dokter tuh tidak. Salah satu contoh ketika mereka ingin memasukkan alatnya di rahim kami, terus kemudian nanti akan ada tahapan-tahapannya ketika nanti kamu tidak sadar, nanti itu semuanya itu secara detail, dan secara psikis ke saya pribadi itu menyenangkan dan nyaman, karena nomor satu itu kan adalah nyaman dulu ya. Jadi itu kesannya yang pertama. Terus pesannya mudah-mudahan ini tetap dipertahankan supaya wanita-wanita seperti saya salah satunya itu jadi merasa senang. Misalkan nih saya sudah diambil nih sel telurnya, sekarang pun misalkan mau diambil lagi sel telurnya juga nggak apa-apa, karena memang merasa nyaman. Kesan pertama itu enak gitu, apalagi nanti kalau misalkan saya menginginkan lagi ya nggak masalah ya,
seperti itu. Karena perempuan itu intinya adalah nyaman aja. Hal-hal yang berbau sensitif yang kita butuhkan itu kesannya itu adalah nyaman. Tapi di IVF Center ini mereka memberikan kenyamanan yang luar biasa buat kita. Kita bertanya pun mereka jawab secara detail dengan ramah, dan saya pribadi happy dan mengharap sukses terus dipertahankan keramahannya, rasa kasih sayangnya kepada para pasien, terutama ibu-ibu seperti saya yang suatu saat nantinya menginginkan baby di usia yang lanjut lagi.